Selamat malam saudara. Persib Bandung meraih gelar juara Super League musim ini usai imbang dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bobotoh dari seluruh wilayah kota Bandung akan merayakan keberhasilan Persib dengan menggelar pawai di jalanan pusat kota. Pada sorotan lainnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka bersumpah Washington akan mengambil uranium yang sangat diperkaya milik Iran dan tidak akan membiarkan Tehran mempertahankannya. Trump menyatakan uranium itu akan direbut, bahkan dimusnahkan. Benarkah Amerika Serikat mampu melakukannya? Kami hadirkan lebih lengkap untuk Anda hari ini 23 Mei 2026. Saya Tifal Solesa, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Persib Bandung menjadi juara Super League usai imbang kontra Persijap Jepara. Di pertandingan lain, pesaing Persib, Borneo FC, menang besar 7-1 melawan Malut United. Pertandingan terakhir laga Super League pekan ke-34 antara Persib Bandung dan Persijap Jepara berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung, Jawa Barat. Persib turun dengan kekuatan penuh demi mengamankan gelar juara. Dengan raihan ini, Persib jadi klub pertama di Indonesia yang hat-trick menjadi juara atau 3 kali berturut-turut di era Liga Profesional. Dua jurnalis kami siap dengan laporan langsungnya di dua lokasi berbeda. Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ada jurnalis Kompas TV Fida Alatas bersama juru kamera Rama Pratama. Sementara di pusat kota Bandung ada Ariel Wiranata bersama Muhammad Aufa Farid. Saya mulai dengan Ariel dulu yang sudah banyak sekali bobotoh yang menunggu di belakang Anda. Silakan. Ya Tifal, saat ini saya berada di Gelora Bandung yang dimana memang ini telah dari kemenangannya dan bisa dilihat nih di samping kanan kiri saya nih. Ya, champion again, juara, juara. Ya Tifal, jika dapat dilihat Tifal, ini memang cukup yang dimana supporter ini merayakan kemenangan, yang dimana ini menjadi salah satu catatan sejarah klub Indonesia telah melakukan hat-trick, menang secara berturut-turut dalam Liga 1 Indonesia, yang dimana ini merupakan catatan baik untuk Persib pada pertandingan hari ini. Ya mungkin saya akan tanya sedikit nih, gimana reaksinya tadi ini? Juara, masuk TV, juara. Ya Tiba, saat ini saya berada di sekitaran area Geraha Persib yang dimana memang mereka merayakan setelah kemenangan atas melawan Persijap dengan seri, yang dimana memang ini membuat Persib menang meraih gelar juara banyak 3 kali berturut-turut. Ini menjadi sejarah yang cukup baik Tival, dan bisa dilihat di kanan kiri saya ini cukup banyak wah Tival. Juara Tival. Ya Tival, kembali ke studio. Ngomong nggak? Persib aing juara, nu penting mah juara goblok. Hat-trick. Intinya Bandung merayakan juara. Kita sudah mendapat gambaran tadi dari Ariel Wiranata yang berada di pusat kota Bandung, persisnya di sekitar Geraha Persib, dan ini visual yang Anda lihat sekarang adalah di Jembatan Pasupati. Kemeriahan dari para pendukung Persib Bandung ini sudah terlihat menyambut kemenangan Persib Bandung dari Liga 1 2026. Untuk para wisatawan, karena berhubung sudah masuk akhir pekan, tampaknya harus mewaspadai jalur ini ya, karena pasti banyak sekali ramai bobotoh yang berada di sepanjang Jalan Pasupati atau Jembatan Pasupati maupun di sekitar Geraha Persib. Ariel, itu cerita dari Anda. Sementara di GBLA cerita berbeda tampaknya juga didapatkan oleh Fida Alatas. Fida, cerita lebih banyak dari sana, Fida. Sudah pada Tifal, semua bobotoh sudah berkumpul merayakan gitu ya kemenangan dari Persib Bandung. Oke, mantap. Juara.
kalinya di GBLA sejak tadi pada pukul 17.46 tepatnya ya. Setelah ada waktu tambahan 6 menit yang diberikan oleh wasit di laga pamungkas Persib Bandung versus Persijap Jepara, di mana Persib Bandung berhasil menahan imbang skor dari Persib Bandung versus Persijap Jepara, begitu Tiffal dan juga saudara. Dengan itu Persib Bandung resmi menjadi atau menyabet gelar juara Indonesia Super League atau Liga Super Indonesia. Dan ini kenapa Tiffal dan juga saudara menjadi laga yang sangat ditunggu. Euforia kemenangannya juga sangat berbeda, begitu ya Tiffal dan juga saudara. Karena dengan berakhir imbangnya skor dari Persib Bandung versus Persija pada sore hari tadi, itu artinya Persib Bandung berhasil meraih gelar juara hat-trick, begitu ya, dimana 3 kali berturut-turut sejak tahun 2024, 2025 dan hingga sekarang 2026. Tiffal. Oke, kemeriahan terlihat di 2 titik sekitar Geraha Persib, kemudian di GBLA setelah pertandingan berlangsung hari ini, skor tanpa nol. Sorry, kenapa tanpa nol saya bilang? Skor tanpa poin yang dihasilkan Persib versus Persija kali ini. Teman-teman, terima kasih Vida dari GBLA. Sebelumnya Geraha Persib ada Eri Wiranata. Topik lain akan kami hadirkan sebagai diskusi utama Sapa Indonesia Malam Usai Jeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras akan merebut uranium Iran dan akan menghancurkan agar tidak ada yang bisa menggunakannya untuk senjata nuklir. Apakah Amerika mampu melakukannya? Tetap di Kompas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersumpah tidak akan membiarkan Teheran mempertahankan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi. Trump menegaskan Amerika Serikat akan mendapatkan uranium diperkaya milik Iran dan tidak akan membiarkan Teheran menyimpannya. Ia bahkan menyebut uranium tersebut dapat dihancurkan setelah berhasil diambil. Sebelumnya AS mencabut rencana serangan ke Iran yang diklaim karena permintaan Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Trump juga bilang ada perkembangan diskusi yang besar dalam perkembangan proposal kesepakatan Iran. They're highly enriched uranium. No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay? Namun dari Teheran, sikap berlawanan justru ditegaskan. Iran menyatakan uranium hasil pengayaan harus tetap berada di Iran dan menjadi hak negara tersebut. Pesan ini dinilai memperkuat garis keras Teheran yang menolak campur tangan AS dalam program nuklirnya. Bahkan Iran sejak awal menyebut isu pemindahan uranium tidak pernah menjadi bagian pembahasan dalam negosiasi. uranium غنی شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جایی منتقل بشه. به همون اندازه که خاک ایران برای ما مهم هست و مقدس هست، این موضوع هم برای ما اهمیت داره. Menurut Iran, fokus pembicaraan harusnya pada penghentian konflik, pencabutan sanksi, pembukaan akses aset Iran, serta penghentian blokade maritim oleh Amerika Serikat. Saling bertolak belakangnya posisi Washington dan Teheran memperlihatkan bagaimana persoalan uranium telah menjadi garis merah bagi kedua pihak. Pertanyaannya, apakah negosiasi akan mampu mencari titik tengah? Jalan damai Amerika Serikat dan Iran masih terjal, apalagi Amerika Serikat masih ngotot ingin mendapatkan uranium yang diperkaya milik Iran. Namun Iran menegaskan tidak akan menyerahkan material itu.
Saya akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Guru Besar Teknik Nuklir dari Institut Teknologi Bandung Zaki Suud dan dosen ilmu politik dari Universitas Udayana Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Zaki, saya mau ke Anda dulu karena yang masih diperdebatkan di tengah perang ini kan masalah uranium ya Pak. Bantu kami, terutama masyarakat yang belum awam dengan uranium ini, emang seberapa besar manfaat atau seberapa penting uranium ini untuk kehidupan kita sebetulnya Pak? Oh iya. Uranium ini, Pak, kalau untuk tujuan damai, ya itu sangat berguna untuk menghasilkan energi, Pak. Jadi, uranium 1 kilogram itu setara dengan batu bara 2 juta kilogram, Pak, energinya. Jadi itu istilahnya uranium beberapa meter kubik yang ditaruh di kapal selam atau kapal ini itu cukup untuk memberi energi kapal itu, nggak usah ngisi bahan bakar 20 tahun. Bahkan reaktor generasi sekarang ada yang bisa sampai 30-40 tahun sekali isi, nggak usah isi ulang lagi sampai 30 tahun 20 tahun begitu. Jadi ini memang sumber energi yang sangat padat. Nuklir adalah sumber energi yang sangat padat. Nah, tetapi kalau dia dipakai untuk bom, maka 10 kilogram, kira-kira setengah liter, Pak. Itu menghasilkan daya ledak setara sekurang-kurangnya 20.000 ton TNT. Jadi 20.000 ton TNT diledakkan sekaligus, dan dampaknya itu akan meratakan kota dalam radius 10-15 kilo, itu akan rata dengan tanah. Oke. Mungkin bantu kami, suara Bapak mungkin bisa lebih keras lagi ya, karena kami tidak mendengar suara Bapak dengan jelas. Tapi pada intinya, uranium ini sebetulnya fungsinya tidak sebatas sebagai senjata saja. Anda mau bilang begitu? Iya, dia bisa dipakai sebagai energi, dia bisa dipakai sebagai senjata. Jadi kalau dia dipakai sebagai energi, tadi saya sudah katakan, 1 kilogram uranium itu setara dengan 2 juta kilogram batu bara. Jadi reaktor-reaktor generasi baru, Pak, itu bisa dibuat sekali isi dioperasikan 20-40 tahun tanpa mengisi ulang bahan bakar. Oke. Nah, kalau faktanya seperti itu, Pak Evata, maka kalau kita korelasikan dengan pernyataan Trump bahwa pilihannya akan merampas atau menghancurkannya, apakah nih konteksnya Trump sedang, saya bisa bahasakan, takut menghadapi apa yang dimiliki oleh Iran, atau ini part of strategi saja sebetulnya yang dipakai untuk melawan Iran? Baik, faktor yang paling utama yaitu terkait dengan keinginan Amerika yang didorong oleh Israel bahwa Iran tidak boleh menjadi negara nuklir. Ini adalah posisi strategis yang dimainkan oleh Amerika Serikat untuk mencegah ke depannya Iran memiliki nuklir. Dan ini tentu tidak dari tahun ini saja, ini memang sudah dipersiapkan oleh Amerika sekitar 40-an tahun ya. Dan faktor yang kedua, Amerika merasa bahwa Hormuz itu juga akhirnya menyebabkan kepentingan global dan Amerika Serikat ini cukup terganggu. Maka kita tahu bahwa nuklir adalah leverage yang bisa digunakan oleh Mojtaba. Dan yang faktor paling menarik adalah Mojtaba bahkan sudah mengeluarkan dekret khusus agar nanti ke depannya tidak ada kompromi lagi terkait dengan masalah nuklir. Yang ingin dinegosiasikan Iran adalah kompensasi terhadap peperangan hari ini yang sudah dialami dengan sangat rugi oleh Iran ya. Maka itu yang dikompromikan kepada dunia, dan bagaimana nanti pengelolaan Selat Hormuz itu bisa dibicarakan. Tetapi kalau untuk nuklir, Mojtaba sama sekali tidak berkehendak ya untuk membahas itu lagi. Dan faktor yang selanjutnya kita lihat bahwa sebenarnya Iran sama sekali tidak percaya ya dengan seluruh produk dan juga tawaran yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Jadi Iran dari tahun 2025 dan juga persiapan Amerika Serikat yang nanti akan melakukan serangan Operation Sledgehammer ya, yang jilid 2 setelah pernah dilakukan tahun lalu gitu, dan nanti akan dilaksanakan tahun ini, maka kembali lagi untuk apa negosiasi ini dilakukan? Maka kita melihat bahwa Trump juga memang sebenarnya tidak bermain-main. Faktornya adalah ternyata senjata Amerika ini sudah dipersiapkan dan sudah dipasang ya, kurang lebih ada 100-an ton lebih ya, itu di Israel begitu. Maka ini adalah posisi yang sangat-sangat berbahaya dari kedua belah negara. Saya lihat demikian. Dan cukup serius dan bisa maka seberapa cepat menurut Anda, Mas Evata, melihat Iran ini bisa meningkatkan pengayaan uranium ke tingkat yang lebih berbahaya kalau sudah ada ancaman seperti itu dari Trump? Ya,
pengayaan ini tentu untuk sampai saat ini itu agak sulit bertambah ya. Jadi mereka hanya menahan stockpile yang sudah ada begitu ya. Dan titik-titik pengayaan ini kan banyak juga dihancurkan oleh Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa sekarang mereka hanya bisa menaruh itu di Isfahan ya. Nah, ketika mereka hanya bisa menaruh dan ada berapa titik-titik strategis, Natan, Fordo itu dihancurkan, terus berapa lokasi-lokasi militer mereka akhirnya sudah dilemahkan ya, maka yang menjadi catatan kali ini yang dihitung terus oleh intelijen Amerika adalah bagaimana cara memindahkan nuklir itu. Gitu. Dan kemarin sempat ada faksi dari Iran sendiri mengatakan bahwa kita tidak apa-apa, kita ekspor saja berapa hasil dari pengayaan ini agar membuat Amerika Serikat dan juga Israel melunak. Tapi dalam kesempatan kemarin itu sudah dibantah total oleh Mostabah. Maka kalau ditanya kapan ini bisa nanti ke depannya akan menjadi 100%, kita juga harus lihat fakta. Ternyata Ghost Fleet dari Iran itu sendiri berhasil, ya, ada sekitar 26 kapal itu berhasil masuk ke Iran dengan membawa berapa senjata-senjata khusus yang disuplai dari negara-negara yang dalam tanda kutip gitu memiliki kepentingan gitu ya dengan Iran dan juga supaya rantai global ya, pasok global. Nah, maka sebenarnya masih ada kunci-kuncian yang cukup menarik dari intelijen dan juga kontra intelijen serta gerakan-gerakan kedua belah pihak ini masih saling memantau dan masih cukup panas. Saya lihat demikian. Oke, nah kalau kaitannya begini Pak Zaki, ini kan Trump bilang bahwa ia ingin merampas atau bahkan menghancurkan uranium milik Iran. Pertanyaan sederhananya, apakah segampang itu untuk merampas bahkan kemudian untuk menghancurkan uranium itu dari satu tempat ke tempat yang lain, Pak? Sebetulnya uranium ini tidak terlalu besar, Pak. Karena dia densitasnya itu hampir 20 gram per centimeter kubik. Jadi kira-kira 20 kali air. Jadi misalnya dia ada berapa 400 kilo, itu mungkin ukurannya nggak nyampe 1 meter kubik. Jadi itu kecil saja begitu. Jadi sebetulnya masalahnya itu kan pasti dijaga dan mungkin ditaruh di tempat bawah tanah yang tersembunyi ya. Tapi kan kalau Trump sendiri mengatakan dia sudah mengamankan tempat itu, kata dia kan seperti itu gitu ya. Nah, masalahnya memang sebetulnya ini tarik-menarik ini sebetulnya kalau memang niatnya, ya kita harus melihat dari latar belakangnya. Kalau Trump mungkin dia tujuan utama mengambil itu memastikan bahwa Iran tidak bisa dengan cepat memperkaya kemudian membuat bom atom. Karena kalau dari yang sekarang 60% pengayaan ke 90% itu dengan kondisi peralatan yang lengkap diperkirakan dalam beberapa bulan Iran akan mencapai itu grade sampai 93% yang merupakan weapon grade. Nah, tampaknya itu yang ingin diamankan oleh Trump. Nah, kemudian mungkin itu bisa berguna buat Amerika, tapi saya rasa motivasi itu nggak terlalu besar ya. Jadi motivasi utamanya adalah memastikan bahwa yang 60% itu tidak ada. Karena kalau dia kaya dari bawah itu akan sangat lama prosesnya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Trump menurut Anda, upaya untuk meningkatkan pengayaannya itu? Iya, betul. Oke. Nah, ini kan tergantung situasi. Apakah sistem pengayaan itu masih ada atau tidak? Kalau Amerika klaim sudah menghancurkan, tetapi kan kita tidak tahu. Mungkin Iran juga menyembunyikan sistem pengayaan di tempat lain yang mungkin tidak dioperasikan selama ini, sehingga itu masih bisa begitu. Kalau sistem pengayaan perbandingan antara yang punya Amerika dengan punya Iran ini ada perbedaan atau sama aja sebetulnya, Pak Zaki? Ya, sistem pengayaan itu ada berbagai jenis ya, tapi prinsipnya dasarnya sama. Intinya beginilah, kalau dia sudah bisa memperkaya sampai 60%, itu sistem bagaimanapun itu dia tinggal beberapa bulan lagi kalau sistem itu dipakai, itu akan mencapai weapon grade gitu. Oke. Kalau kemudian masih belum ada titik temu di sini, Mas Evata, eskalasinya kita akan melihatnya bakal gimana ya setelah ini, apalagi dengan kekuatan militer kedua belah pihak yang Anda bisa melihatnya ini masih tetap seimbang atau ada kecenderungan lebih condong Iran atau Amerika di tengah perang yang rasanya tidak berkesudahan seperti ini? Ya, pertama bahwa kita harus akui kemampuan Iran untuk kembali ya memulihkan kemampuan militer mereka yang kemarin sudah dihancurkan kurang lebih 40% dan sekarang mereka mampu ya kurang lebih sekarang 20-an% ya mereka mampu mengembalikan bagaimana kehancuran-kehancuran yang selama ini dilakukan dalam operasi yang Amerika baik juga dengan Israel begitu.
dan sangat cepat sekali gitu. Mereka mampu, bahkan mereka juga membuka berapa kilang-kilang khusus ya, serta mereka mengaktifkan berapa langkah mitigasi, dan mereka juga mempersiapkan 7 jalur ekonomi baru ya, bukan lagi lewat laut, lewat perbatasan-perbatasan yang ada. Dan kita tahu bahwa Iran saat ini sudah melakukan latihan dengan masyarakatnya, yang artinya persiapan dari mereka adalah persiapan perang total, dan artinya yang satu-satunya bisa kita lihat dengan eskalasi besar begitu kalau saya bisa prediksikan ya, karena kali ini Iran sama sekali tidak percaya dengan Cina, bahkan Iran juga tidak percaya dengan Rusia. Dia sudah mengalami krisis dan defisit kepercayaan. Begitu juga dia kali ini tidak percaya betul dengan Pakistan begitu. Maka ke depan ini akan ada negara-negara teluk yang lain nanti akan memoderatori kedua belah pihak gitu untuk mencapai resolusi konflik. Akan tetapi resolusi konflik ini kan tergantung dari poin-poin yang mau dibahas. Amerika Serikat sendiri memang tidak serius gitu dalam diplomasi mereka. Mereka hanya ingin mengulur waktu untuk melihat sebenarnya bagaimana posisi, kondisi dan kesiapan militer mereka dari Iran begitu. Begitu juga dengan Israel yang melihat bahwa Amerika tidak boleh sampai melakukan negosiasi. Jadi saya melihat ke depannya satu-satunya yang bisa terjadi yaitu eskalasi secara besar ya. Meskipun Amerika nanti akan menggunakan kekuatan udara lagi dan pasti akan menggunakan raiding dengan bom-bom serta decapitation strike yang biasa mereka lakukan. Nah, maka saya lihat dengan persiapan perang total yang dilakukan oleh Iran, ini satu-satunya cara mereka untuk bertahan. Dan kemarin juga mereka sudah meminta kepada PBB bahwa dunia tolong bantu saya. Ini menjadi bagian dari strategi ya, ketika perang asimetris ini akhirnya menuju perang total, maka ketika Amerika nanti melakukan pengeboman di titik-titik yang harusnya tidak dilakukan, dan juga ada perisai manusia di sana, Amerika terjebak ya dalam nanti ke depannya sebagai penjahat perang atau kriminal perang. Nah, di sanalah sebenarnya permainan dan strategi yang terjadi. Jadi saya lihat semuanya masih dalam posisi yang bisa cukup sama begitu. Ada dua hal yang kontradiktif juga yang saya cermati. Yang pertama, Trump pernah bilang bahwa dia meminta kepada Rusia untuk menjaga dalam tanda kutip uranium punya Iran ini kalau kemudian dia bisa berhasil merampas itu dari Iran. Tapi di sisi lain sekarang kita mendengar ada diksi akan memilih untuk menghancurkan uranium Iran itu, Mas Evata. Apakah dengan kontradiksi pernyataan ini berbeda nuansa statement seperti ini, apakah bisa kita artikan jangan-jangan AS dalam kondisi lagi menipis juga pengayaan uraniumnya, Mas Evata? Ya, tentu maksud dari Amerika adalah kalau memang uranium itu tidak bisa dihancurkan, maka dipindahkan. Dan kita tahu bahwa ada beberapa negara sponsor ya yang sama ini tidak memberikan jawaban yang cukup strategis posisi mereka di mana, tetapi mendukung di belakang begitu. Salah satunya adalah Rusia itu sendiri. Maka Amerika menawarkan kalau memang nanti ke depannya akan cukup sulit, maka silakan nanti Rusia akan menjadi penampung terhadap pengayaan nuklir yang dilakukan oleh Iran begitu. Kalau memang kedua belah pihak sama-sama percaya, dan kita tahu ternyata sudah ada jaminan kerjasama senjata ya. Jadi banyak sekali ekspor yang dilakukan Iran ya itu ke Rusia. Salah satunya ada drone Shahid gitu. Jadi sudah ada kerjasama senjata yang dilakukan kedua belah pihak dan Amerika memanfaatkan itu. Tapi kali ini gitu Iran juga akhirnya mengalami defisit yang cukup strategis ya, mengingat berapa pertemuan yang sudah terjadi di Cina ya, baik dengan Donald Trump dengan Xi Jinping, terus juga dengan Putin dengan Xi Jinping. Nah, di sana ternyata pembahasan terhadap Iran ini membuat mereka menghitung bahwa kami ini hanya korban. Maka ke depannya tampaknya kalau terkait dengan statement tadi, apakah Amerika kekurangan stok pengayaan? Tentu tidak, karena Amerika berada pada posisi yang sangat surplus ya. Tetapi kalau terkait dengan bagaimana ke depannya, apakah Iran mau melakukan negosiasi, itu yang dirayu-rayu oleh Amerika agar Iran cukup lunak. Tetapi ke depannya tampaknya agak sangat sulit karena Iran sudah mengetahui bahwa mereka sedang dipermainkan saja. Pak Zaki, kalau kemudian kejadian tuh AS ngambil atau merampas uraniumnya Iran, kemudian meminta bantuan pihak ketiga dalam hal ini Rusia untuk kemudian menjaga itu memungkinkan terjadi atau tidak? Kalaupun memungkinkan, ada prosedur khusus nggak, Pak? Menurut saya, Amerika bisa meminta bantuan Rusia atau terakhir sempat kita dengar Pakistan atau Cina untuk menyimpan, itu kalau jalannya damai. Kalau itu dilakukan secara militer, maka opsinya kemungkinan besar adalah menghancurkan. Sebetulnya yang saya agak khawatir adalah kalau opsinya kan sulit ya, itu mungkin ditaruh di tempat di bawah dan kemudian mungkin penjagaan juga ketat sehingga operasi khusus itu akan
menimbulkan korban yang juga mungkin besar ya resikonya. Yang mungkin Trump juga akan berpikir, dia juga mungkin secara politik akan terjepit kalau sampai korbannya banyak. Yang sebenarnya saya khawatirkan adalah kalau opsi yang dipilih Amerika adalah dia memilih nuklir taktis. Jadi bom nuklir skala kecil yang kira-kira setara 1.000 ton TNT, 1/10 lah kira-kira atau 1/15 dari bom nuklir di Hiroshima. Kalau itu dilakukan langsung hancur semua itu, satu komplek dan uraniumnya semua hancur ya. Tapi itu memang kemudian akan bisa memicu mungkin kepada perang nuklir yang skala yang lebih besar gitu ya. Ini yang mungkin sebetulnya agak perlu dikhawatirkan. Nah, kalau begitu ini menawarkan opsi yang lebih menarik sebetulnya. apa tuh? Sebetulnya mereka bisa memilih kalau memang betul posisi mereka, kan selama ini Iran mengatakan dia menggunakan uranium itu hanya untuk damai, membuat reaktor nuklir. Amerika juga hanya tidak ingin Iran bisa membuat bom atom. Sebetulnya ada cara yang lebih simpel. Uranium itu nggak perlu dibawa keluar. Dia cukup diproses, dicampur dengan sisa pengayaan, dia bisa bahkan kembali ke uranium alam yang hanya 0,7%. Dan itu bisa saja komprominya itu dicampur sampai ordernya 3,75%. Itu adalah bahan bakar untuk reaktor nuklir biasa. Jadi Iran bisa tetap memakai itu, tapi itu sudah tidak memungkinkan dalam waktu dekat diproses untuk menjadi weapon grade gitu ya. Dan harus ada keterlibatan negara lain untuk jadi saksi di balik proses itu menurut Anda, Pak Zaki? Menurut saya IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, yang akan mengkoordinasikan prosesnya begitu. Dan selama ini pengawasannya menurut Anda sudah cukup ketat di tengah kondisi yang semakin tegang seperti ini? Ya, sebetulnya yang saya usulkan ini sebetulnya adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Obama dan Iran waktu itu. Dan Iran waktu itu mau gitu ya. Jadi artinya dia masih punya stok, kalau waktu itu dia masih bisa memperkaya, tapi dibatasi sampai 3,75 untuk penggunaan di reaktor nuklir. Nah, itu kemudian diawasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA. Oke. Pak Zaki, Mas Efata, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama saya kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Liputan haji akan hadir untuk Anda sebentar lagi. Jamaah haji asal Jakarta Muhammad Firdaus ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan menghilang. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, jamaah haji asal Jakarta Muhammad Firdaus ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan menghilang. Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan badal haji untuk almarhum. Kabar duka cita disampaikan langsung Koordinator Bidang Komunikasi Media Center PPIH Arab Saudi di Mekah pada Jumat waktu setempat. Firdaus ditemukan petugas keamanan Arab Saudi di tepi jalan dalam kondisi meninggal dunia. Almarhum yang berangkat menjalani ibadah haji bersama istrinya ini dilaporkan telah menghilang sejak 1 pekan lalu. Almarhum Firdaus pergi dari hotel seorang diri dan tidak membawa kartu identitas. Almarhum Firdaus akhirnya bisa diidentifikasi melalui gelang yang dikenakannya. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan duka cita dan kembali mengingatkan jamaah haji Indonesia untuk saling menjaga satu sama lain. Koordinator Bidang Komunikasi Media Center Haji PPIH Arab Saudi Hasan Afandi mengatakan petugas haji akan menyiapkan badal haji untuk almarhum. Menurut saya aja. Oke. Ini yang nomor ibu ya. 0857. Berdasarkan laporan tim di lapangan dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, Bapak Muhammad Firdaus diketemukan dalam keadaan wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami, segenap PPH Arab Saudi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga pemerintah melalui PPH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji yang dilakukan oleh petugas haji bagi almarhum. Sementara itu, jamaah haji tertua dari Indonesia tahun ini tiba di Mekah, Arab Saudi dalam keadaan sehat. Marsiah
Jamaah haji Indonesia dengan usia 105 tahun ini, terlihat ya saudara, tiba di sektor 4 wilayah daerah kerja Mekah. Ia langsung dibantu petugas untuk beristirahat di hotel sebelum menjalankan umrah wajib. Selama menjalani seluruh rangkaian ibadah, Nenek Marsiah akan didampingi langsung oleh anak perempuannya. Tasik kiat nggih tindak-tindak. Tasik. Oh, nggih. Riyen niku lek teng Jeding niku kan tau tiba kula niki. Kadang kalih nyoba kula ditumbasne teken niku. Kan niki pun mboten napa-napa. Pun sehat mati. Yogane sing setri ajike niki tengetan kula ngeten griyane. Nggih sing ngandani dimongi sing ngomong kula nggih niku. Lebih dari 126.000 jamaah haji Indonesia telah membayar dam atau denda haji tamattu melalui jalur resmi. Angka ini melonjak tajam ketimbang tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 10.000 pembayaran dam resmi. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan tata kelola penyembelihan kurban dam terbagi dalam 2 kelompok pelaksanaan, yakni penyembelihan di Tanah Suci dan di Tanah Air. Dari total pembayaran dam yang tercatat, sebanyak 90.000 jemaah memilih pemotongan hewan kurban dam di Tanah Suci. Sisanya sebanyak 32.000 lainnya melaksanakan penyembelihan di Indonesia melalui lembaga terpercaya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan hewan kurban dari pembayaran dam jamaah haji Indonesia yang disembelih di Tanah Suci nantinya akan didistribusikan ke warga Palestina. Sebanyak 90.000 hewan kurban dari jamaah haji Indonesia nantinya akan dikemas dan dikirim ke Palestina. Ia menambahkan distribusi hewan dam ke Palestina sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi dan Adahi sebagai pengelola hewan dam jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Nanti tim dari Kemenhaj melihat langsung, teman-teman wartawan juga lihat langsung. Sebagian besar nanti akan langsung di packaging. Nah, packaging terus didistribusikan kemana? Kami sudah meminta kepada Adahi agar kita bersepakat dengan Adahi meminta secara khusus juga kepada pemerintah Saudi Arabia supaya daging-daging dam ini itu didistribusikan untuk masyarakat Palestina. Sementara itu, ribuan jemaah haji asal Aceh kembali menerima dana wakaf Baitul Asyi di Mekkah, Arab Saudi. Dana yang berasal dari aset wakaf peninggalan Habib Bugak Asyi itu telah disalurkan selama lebih dari 2 abad kepada warga Aceh yang menunaikan haji. Nah, tahun ini wakaf Baitul Asyi menyalurkan sekitar 11,2 juta rial atau saya koreksi untuk 5.426 jamaah haji Indonesia asal Aceh. Nah, setiap jamaah mendapat dana sebesar 2.000 rial atau setara lebih dari 9 juta rupiah. Wakaf ini diikrarkan kepada 1.809 Masehi untuk masyarakat Aceh yang menunaikan haji atau menetap di Mekkah. حفظ بحفظ الله عز وجل وهذا أمر لا شك فيه. الأمر الثاني أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي الأوقاف اهتماما بالغا ووضعته تحت مظلة المحاكم الشرعية حتى لا يعني زي ما تقول يصير نوع من أي أنواع التلاعب والاختزال في هذه الأوقاف. فالوقف حفظ بفضل الله عز وجل ثم برعاية خادم الحرمين الشريفين والحمد لله. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Polda Metro Jaya memastikan berkas perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa akan segera dinyatakan lengkap atau P21 dalam waktu dekat. Sementara kubu Roy bilang P21 perkara ijazah palsu Jokowi sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan. Bertemu kembali.
Dari perkembangan kasus fitnah ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya memastikan berkas perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa akan segera dinyatakan lengkap atau P21 dalam waktu dekat. Sementara kubu Roy bilang P21 perkara ijazah palsu Jokowi sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan. Satu bulan tidak ada juga kita dengarnya, ya kan, hanya termul aja bilang P21, Roy ditahan dan lain sebagainya. Padahal setiap minggu kita press conference di sini, kita tidak mendengar hilal apa-apa gitu, kira-kira begitu ya. Kasus yang mana? Roy Suryo Pak, belum P21 kan Pak? Ini kita butuh dulu. Udah, biar kita punya surprise. Polda Metro Jaya menampik adanya kendala dalam penanganan kasus fitnah ijazah Jokowi yang telah berproses lebih dari setahun. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, pihaknya harus membagi agenda prioritas. Adanya isu perubahan pasal serta double sprindik dalam perkara ijazah, polisi bilang hal tersebut disebabkan penyesuaian ke KUHP baru antara polisi dan kejaksaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, pasti kami akan menyampaikan, kami pernah menyampaikan dalam waktu dekat untuk P21 tahap 2 untuk Bapak Roy Suryo dan Ibu Tifa pasti akan kami sampaikan. Ya, kalau perubahan pasal dan lain ini kan komunikasi antara penyidik dengan JPU. Pasti kita melihat apakah itu mengacu kepada KUHP baru atau KUHP lama. Belum P21 ya Pak? Belum ya Pak? Ya Pak, ini ada Kasus yang mana? Roy Suryo Pak, belum P21 kan Pak? Ini kita butuh dulu. Udah, biar kita punya surprise. Merespons pernyataan Polda, kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun bilang, P21 atau kelengkapan berkas perkara ijazah Jokowi sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan karena lamanya proses di kejaksaan sejak 12 Januari lalu. Refli pun menjadi ragu jika kasus ini benar-benar diinginkan Jokowi sampai ke persidangan. Meski begitu, Refli tegaskan, pembuktian ijazah Jokowi tetap harus dilakukan demi kejelasan isu yang sudah lama dipertanyakan sebagian kalangan. Kami tidak mau ngomong P21 karena kami punya sikap bahwa ini tidak layak ditindaklanjuti dengan persidangan, dan jangan-jangan Pak Jokowi pun juga takut tidak mengharapkan kasus ini kemudian dilimpahkan ke pengadilan karena akan susah bagi dia untuk membuktikan keaslian ijazah dia. Jangan lupa, ijazah yang diklaim asli itu adalah ijazah yang dia ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Dan itulah spesimen ijazah yang dianggap asli, yang ditunjukkan kepada kita di gelar perkara khusus hanya 5 menit kurang lebih, di hampir jam 23, kemudian menjelang kita capek semua, tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret, hanya boleh dilihat saja, dan tidak boleh juga diterawang seperti ini. Dan itu menunjukkan, saya katakan berkali-kali, dari sisi good governance, clean government, ini menunjukkan bahwa pasti ada apa-apanya. Yang kita dukung adalah pelaporan kembali Jokowi ke Barreskrim untuk pembuktian ijazah ini palsu atau tidak yang sebenar-benarnya. Menampik tudingan Jokowi menghindari persidangan, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan tegaskan jika kliennya akan datang di persidangan untuk menunjukkan seluruh ijazah yang dimiliki. Ia pun pastikan persidangan yang dimaksud adalah sidang kasus yang ditangani Polda Metro Jaya. Tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan ditunjukkan. Itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Menggantungnya perkara ijazah Jokowi atas Roy Suryo dan Dr. Tifa menimbulkan banyak spekulasi. Benarkah bukti-bukti yang belum cukup? Atau ada pihak-pihak yang berupaya menghindari kasus ijazah sampai ke tahap persidangan? Tim Liputan, Kompas TV. Kasus lainnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi pelaporan terhadap Ketua Umum Gerakan Masyarakat
Saya koreksi, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Gripjaya, Hercules Rosario Marshall. Laporan berisi dugaan perampasan kemerdekaan seseorang. Budi bilang laporan perkara diterima pada Jumat 22 Mei kemarin pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat soal perampasan kemerdekaan seseorang. Korban dilaporkan dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Peristiwa terjadi pada 17 Mei lalu. Atas laporan itu, polisi akan melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari pelapor, menganalisis barang bukti, dan olah TKP. Saudara Hercules, Polda Metro Jaya, dimanapun kepolisian tidak boleh menolak laporan masyarakat. Tetapi dalam laporan tersebut, kepolisian pasti akan melakukan penyelidikan dengan mengklarifikasi dari pelapor, menganalisa barang bukti, olah TKP. Yang dilaporkan adalah merampas kemerdekaan seseorang, di mana korban didatangi oleh beberapa orang, menanyakan keberadaan orang tuanya tetapi tidak ada, tapi pelapor tersebut dibawa ke salah satu tempat dan diinterogasi beberapa jam baru dipulangin. Kita kembali ke berita mancanegara. Kamp pengungsian Nusairat di jalur Gaza kembali menjadi target gempuran militer Israel. Israel dilaporkan terus melancarkan serangan udara dan penembakan drone yang menargetkan area sekitar Kamp Nusairat, termasuk serangan pada kendaraan dan tenda-tenda pengungsi. Serangan terus memakan korban jiwa di tengah situasi krisis kemanusiaan. Warga berlarian menyelamatkan diri. Sebagian lagi berusaha membantu petugas medis menyelamatkan warga yang terluka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rahul is'af. Di titik lain, sedikitnya 6 orang meninggal dan 6 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Der Kanun An-Nahir, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat. Rekaman video menunjukkan serangan turut menyasar petugas paramedis yang sedang mengevakuasi korban luka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut 6 orang tewas, termasuk 2 paramedis dari Asosiasi Al-Risalah. Insiden ini merupakan bagian dari gelombang eskalasi yang terus menelan korban jiwa, termasuk tenaga medis. Tentara Israel tidak memberi komentar terkait laporan insiden mematikan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rahul is'af. Topik lainnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghubungi Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui telepon terkait kondisi regional dan kunjungan Trump ke Tiongkok serta kelanjutan aksi bersama melawan Iran. Namun, usai komunikasinya dengan Presiden Trump, Netanyahu dikabarkan marah dengan keputusan Trump yang menunda serangan besar ke Iran dan memilih menunggu proposal baru untuk mengakhiri perang. Netanyahu meragukan negosiasi dan ingin melanjutkan perang untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Tetapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump seperti tidak terpengaruh dengan kemarahan Netanyahu. Trump bilang pemerintahannya mengendalikan semua yang dilakukan Israel dalam perang dengan Iran. Trump menambahkan Netanyahu akan melakukan apapun yang diinginkannya. מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. Fine, he'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Kembali ke dalam negeri, saudara. Stand Up Comedy Indonesia musim ke-12 memasuki babak grand final. Grand final Stand Up Comedy 12 berlangsung malam ini di Balai Sarbi di Jakarta Selatan.
Komika yang masuk ke Grand Final akan bersaing melalui penampilan mereka di hadapan 5 dewan juri dan ratusan penonton. Komika di Grand Final Suci 12 bersaing memperebutkan posisi pertama Suci 12. Berbagai persiapan dilakukan jelang malam Grand Final Suci 12. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Sesaat lagi ada berita utama bersama Vidi Batlolone dan Putri Oktaviani. Selamat menikmati malam minggu, saya Diva Solesa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh